Bab 11, Kehidupan yang menyiksa, kematian yang pahit. Sudut pandang seperdua. Kenapa tidak ada yang mencintaiku? Saya selalu berusaha untuk disukai. Untuk menemukan keluarga. Untuk menemukan seseorang yang bisa mencintaiku sebagai sebuah keluarga. Aku hanya ingin merasakan hangatnya cinta. Tapi sepertinya itu selalu cinta palsu. Saya tidak pernah menemukan orang yang mencintai saya. Saya terlempar ke dunia ini. Dan sejak hari pertama saya ingat memiliki sedikit kesadaran bahwa saya telah hidup dalam penderitaan dan kesakitan. Sejak aku masih bayi, mereka menyuntikku dengan benda-benda, bereksperimen denganku, menggunakanku untuk eksperimen aneh apapun yang dilakukan orang-orang ini. Satu-satunya hal yang selalu saya impikan adalah agar rasa sakit ini berakhir. Saya pernah mendengar tentang salah satu dari orang-orang berjas lab tentang memiliki keluarga. Mereka mengatakan bahwa putri mereka menyayangi mereka dan itu akan menjadi hari ulang tahun mereka. Melalui kesadaran kolektif akan kemampuan aneh yang saya miliki, saya menemukan apa arti sebuah keluarga. Namun kesadaran kolektif ini tidak dapat memberikan apa yang saya inginkan, mereka tidak memiliki emosi, dingin, dan bahkan tidak hidup. Saya juga menginginkan sebuah keluarga. Saya ingin tidak menderita lagi, untuk dicintai. Bagaimana saya bisa menemukan seseorang yang bisa mencintai saya? Silakan. Saya ingin melarikan diri dari tempat ini. Silakan. Seseorang kan selamat aku. Tapi tidak ada seorang pun yang datang. Saya sendiri harus melarikan diri. Seiring bertambahnya usia, kemampuan saya pun meningkat. Orang-orang ini tidak mampu lagi menahanku. Ciptaan mereka sendiri akhirnya menemukan cara untuk melawan. Saya menikmati mencekik tubuh mereka dan mengisinya dengan cairan hitam yang mengisi aliran darah saya. Saat mereka kesakitan dan menjerit, aku mengubah mereka menjadi pelayan yang tidak punya pikiran dan menggunakan mereka untuk melarikan diri. Saya akhirnya terbebas dari dunia ini. Hanya yang baru dan lebih menakutkan yang muncul di hadapanku. Kebebasan. Tidak seperti yang saya kira. Kemanapun saya pergi, mereka akan mengejar saya. Saya tidak dapat hidup normal. Karena mereka selalu berusaha datang dan membunuh saya. Saya adalah monster. Bahkan mereka menyebutku setan. Apa sebenarnya aku? Kalau dipikir-pikir lagi, aku tidak pernah benar-benar tahu siapa diriku sebenarnya. Saya hanya memiliki kekuatan yang mereka berikan kepada saya ketika saya masih bayi. Saya hanyalah mata pelajaran bagi ujian mereka. Hidupku bahkan tidak penting. Dan sekarang setelah aku melarikan diri, mereka mencariku. Mereka bilang aku monster, aku bukan milik dunia ini. Contoh tersedia bab awal ini terjadi di N0V3L, Beijing. Saya hanya ingin hidup damai. Saya ingin memiliki keluarga. Suatu hari saya menemukan sebuah keluarga yang baik. Mereka memperlakukan saya dengan baik. Tapi ada sesuatu yang saya tidak bisa mengerti. Mengapa mereka begitu takut padaku? Saya mencoba menyajikannya dengan baik. Kenapa mereka terlihat seperti itu? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Sangat membuat frustrasi. Berhenti melihat aku seperti itu. Kenapa kamu takut padaku? Saya baik. Saya orang yang baik. Saya mencoba membantu Anda. Berhenti berteriak. Saya mencoba berbicara dengan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Saya harus memberitahu mereka, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa saya bukan gadis nakal. Aku gadis yang baik, aku ingin menjadi keluargamu juga. Kenapa kau tidak mencintaiku? Kenapa tidak ada yang mencintaiku? Saya harus memaksa mereka, tidak ada pilihan lain, bukan? Benar. Jadi aku hanya melakukan apa yang selalu aku lakukan. Saya menggunakan kemampuan saya dan menjadikan mereka orang baik, sehingga mereka bisa mencintai saya. Tetapi, saya tidak tahu. Saya pikir, saya melakukan sesuatu yang salah. Namun saya berhasil menemukan tempat di mana mereka tidak dapat menemukan saya, jadi saya tinggal bersama keluarga baru ini, dan memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Bersama papa, mama, dan kakak laki-laki. Aku mencintai mereka. Aku sangat mencintai mereka. Aku ingin bersama mereka selamanya. Berkat kekuatanku, hal itu mungkin terjadi. Setiap orang yang menerima cairan ini menjadi abadi. Jadi itu sangat bagus. Kita bisa tetap bersama selamanya, semuanya. Akhirnya, saya menemukan rumah.
Saya sangat bahagia saat itu. Tapi pada akhirnya semuanya bohong. Seseorang datang mencari kami suatu hari, dan mereka menangkap keluargaku. Saya ingin menyelamatkan mereka, tapi sudah terlambat. Orang-orang ini menggunakan teknologi aneh dan akhirnya menemukan cara untuk menekan saya. Cairanku mulai menjadi abu kelabu, dan tubuhku menjadi tua. Saya menjadi seorang wanita tua, ketika tubuh saya mulai memudar. Saya sekarat. Saya merasa sangat pahit. Segala sesuatu dalam hidupku hanyalah liku-liku mimpi buruk yang tiada akhir. Apakah ada hari di mana saya benar-benar merasa santai? Aku sangat iri pada orang normal. Saya berharap saya bisa dilahirkan normal. Aku berharap aku bisa menjadi orang normal. Saya berharap saya bisa diberi sebuah keluarga dan menjalani kehidupan normal. Permintaan dikonfirmasi. A. Skenario, di mana Anda dapat memperoleh A. Keluarga, telah ditetapkan dalam gerakan permintaan. Semuanya hanyalah rekayasa kekuatanku, pada akhirnya, aku tidak punya apa-apa. Permintaan dikonfirmasi. The power of your first life will be carried to your. Berikutnya, kehidupan, permintaan. Aku sendirian. Saya tidak ingin sendirian. Permintaan dikonfirmasi. A. Skenario, di mana Anda dapat memperoleh A. Mitra, telah ditetapkan dalam gerakan permintaan. Mengapa? Tidak seorang pun mencintaiku? Permintaan dikonfirmasi. Anda diperoleh pesona, unik, skill, request. Saat aku perlahan menghilang ke dalam kehampaan, suara-suara aneh mulai bergema di pikiranku. Mungkin aku sedang berhalusinasi. Aku penasaran. Jika ada kehidupan kedua? Saya berharap, saya kuat, lalu. Saya berharap kekuatan saya tidak dapat dengan mudah diambil dari saya. Aku berharap ada keluarga yang mencintaiku di sana. Saya berharap dapat memiliki kesempatan kedua. Permintaan dikonfirmasi, menghasilkan A. Body, menurut to the user as request. Apalagi? Ini. Saya berharap ini bukan halusinasi. Bab 12, Reinkarnasi Orang Malang. Sudut pandang 22. Saya merasa ketakutan. Di mana saya? B1N Realm adalah platform tempat chapter ini pertama kali terungkap di N0V3L. B1N, bukankah aku sudah mati? Aku ingat dengan jelas bagaimana aku mati, bagaimana seluruh tubuhku berubah menjadi abu ketika orang-orang berjas hitam itu mulai mengambil apapun yang tersisa dari tubuhku sebagai bahan percobaan mereka. Pada saat itu, ketika aku sedang bernafas, aku mengharapkan banyak hal. Dan suara mekanis yang aneh menjawab saya dengan solusi. Solusi? Seperti apa? Apa yang terjadi saat itu? Aku tidak mengerti. Tapi semuanya harus berakhir sekarang. Keluargaku terbunuh, kekuatanku dilucuti, dan aku hanya mendapat kematian yang pahit. Apakah saya, entah bagaimana selamat dan sekarang saya berada di lab mereka lagi? Perlahan-lahan aku membuka mataku, dan menemukan bahwa aku berada di dalam rumah yang terbuat dari kayu. Semuanya tampak agak besar. Saya, di atas tempat tidur? Tiba-tiba, kilasan kenangan melintas di benakku. Apa? Apa yang sedang terjadi? Apakah kehidupan masa laluku hanya mimpi? Tidak, ini terasa berbeda. Aku, jelas-jelas bereinkarnasi. Aku melihat tubuhku sendiri. Kulitku biru. Aku kedinginan, entah kenapa. Tanganku kecil seperti tangan bayi. Aku bahkan bisa melihat kaki biru kecilku. Kenangan kecil yang saya dapatkan adalah ketika saya lahir. Saya terlahir kembali. Saya telah bereinkarnasi. Saya ingat membaca beberapa buku tentang disiarkan di dunia lain. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa ini benar-benar nyata. Hidup selalu begitu pahit, gelap, jelek, dan penuh dengan darah dan penderitaan. Saya tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang begitu menenangkan seperti ini bisa ada. Saya sekarang adalah bayi yang baru lahir yang sedang beristirahat di atas tempat tidur yang hangat. Rasanya, begitu tenang hingga saya akan tertidur. Saya telah tidur dalam beberapa interval dan selama berhari-hari.
Berhari-hari. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu tetapi saya ingin ini bertahan selamanya. Tempat ini. Saya punya keluarga. Keluargaku sendiri. Keluarga yang sangat menyayangiku. Itu membuatku sangat bahagia. Papa adalah pria yang kuat, berkulit biru, sepertinya dia sangat tinggi. Dia berotot dan sangat energik serta memiliki janggut putih panjang, sepertinya dia adalah seorang penebang pohon. Mama adalah seorang wanita yang lembut dan cantik, berkulit biru, dia selalu mencium dan memelukku, dan selalu memberitahuku betapa dia mencintaiku. Itu membuatku sangat bahagia. Dia lembut dan berkulit langsing, tapi kelihatannya sebesar papa. Dia memiliki rambut putih panjang dan mata kuning berkilau. Saat dia melihatnya, aku tahu dia benar-benar mencintaiku. Dia memberiku susunya. Sesuatu yang membuatku takut jika minum terlalu banyak, sehingga aku sering tertidur lelap. Seperti ini. Saya pikir bertahun-tahun mungkin telah berlalu. Perlahan-lahan saya mulai memahami dialek aneh mereka, dan saya juga belajar beberapa hal. Ini jelas bukan bumi. Namun, orang tuaku cukup bodoh, jadi mereka tidak tahu banyak, dan tidak ada buku di sini yang bisa dibaca untuk memahami dunia ini dengan lebih baik. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah semua orang di sekitar desa kecil kami berkulit biru dan berbadan besar. Maksudku, menurutku, semua orang tingginya sekitar 3 meter, yang terkecil adalah anak-anak yang tingginya 2 meter. Mengapa semua orang begitu besar? Meski mama tidak pernah mengajakku keluar, terkadang aku bisa melihat orang-orang dan dunia luar melalui jendela. Semuanya berupa salju, gunung, dan hutan pohon pinus, serta semua rumah yang dibuat oleh orang-orang ini, dengan kayu ini. Semua orang memakai pakaian kulit dan senjata sederhana. Saya rasa saya melihat seseorang membawa serigala besar beberapa hari yang lalu, mereka mungkin adalah pemburu dan pengumpul yang aktif. Dengan tubuh dan otot sebesar itu, menurutku serigala tidak akan punya peluang melawan orang dewasa seperti ayahku. Pukulannya bahkan bisa menghancurkan rumah jika dia tidak hati-hati. Dan saya masih agak kecil. Tapi aku mungkin akan menjadi sebesar mereka suatu hari nanti. Menyenangkan sekali. Saya tidak sabar untuk tumbuh dewasa dan menemukan lebih banyak dunia baru ini bersama papa dan mama. Hari ini aku berulang tahun yang ke-7 tahun. Sudah lama sekali. Tapi terkadang aku mengingat kehidupanku sebelumnya sebagai mimpi buruk. Hanya hal-hal yang sudah lama berlalu. Mereka perlahan menghilang dari ingatanku. Karena saya sekarang memiliki kehidupan yang lebih baik. Saya akhirnya punya keluarga. Dan aku bahkan punya teman. Mereka mengajariku cara berburu. Saya sangat bahagia saat ini. Ini adalah kehidupan. Saya akhirnya bisa melihatnya. Saya akhirnya bisa mengalami apa yang sebenarnya menjadi hidup. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-7 dari banyak anak seusiaku. Suku kami bernama Jotun yang artinya raksasa. Kami adalah raksasa, saya rasa itulah alasan mengapa kami begitu besar. Raksasa es, khususnya. Dari apa yang saya pelajari melalui agama di kota saya, dunia tempat kami tinggal ini bernama Yggdrasil, dan negara tempat kami tinggal bernama Jotunheim. Itu sedikit mengingatkanku pada sesuatu di bumi, tapi aku tidak dapat mengingat dengan benar apa itu. Namun, kota kami jauh dari peradaban manapun, karena kami memutuskan untuk tinggal di dekat alam dan pegunungan Ice Peak. Sebagai raksasa es, kita secara alami kebal terhadap dingin, jadi inilah tempat terbaik bagi kita. Suku kami memuja Titan Ymir, nenek moyang tertua kami, yang dikatakan sebagai bapak semua raksasa. Dia menyerahkan nyawanya dalam pertempuran, dan dunia tempat kita tinggal dibuat dari tubuhnya. Kami memuja dan berterima kasih kepadanya setiap hari atas segala pengorbanannya sehingga kami dapat hidup dan berkembang. Dan ya, lebih dari itu, ada keajaiban di dunia ini. Dan hari ini, bersama banyak anak lain yang telah mencapai usia 7 tahun, kami akan menghadiri apa yang disebut upacara kebangkitan. Tetua suku akan membangkitkan inti mana kita, sehingga kita bisa mulai mengolah mana dan menggunakan sihir. Saya antusias. Di kehidupanku sebelumnya, aku mempunyai kekuatan aneh yang hanya membawa penderitaan bagi orang lain. Tapi mungkin, saya akhirnya bisa mendapatkan kekuatan yang bisa membantu orang lain. Bab 13, Penguasa Es dan Angin. Hari 11. Kereta api, kereta api, kereta api, kereta api, kereta api.
Hari 12. Hehe. Saya telah menguasai cara es dan angin. Melihat. Dengan beberapa pemikiran di benakku, 3 pisau es muncul dari udara tipis, dan aku mendorongnya dengan 3 spiral angin yang berbeda. Kilatan. 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 Bentrokan. 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 Pisau ketiga itu bersumpah besi, dan tertancap tepat di dinding. Ini luar biasa. Saya akhirnya melakukannya. Hanya butuh waktu seperti apa? 4 hari? Rilis debut terjadi di N0V3 Albion. Saya tahu ini terasa selamanya bagi saya, tetapi ingatkah saya seperti orang yang sangat berbakat? Hehehe. Tidak, tunggu. Aku tidak bisa membiarkan ini masuk ke dalam kepalaku. Baiklah, tenangkan diri. Bukannya aku terlalu percaya diri atau apalah, jangan salah sangka. Saya juga telah berlatih dengan rajin. Ya, aku tidak tahu apakah kamu akan menyebut pelatihan untuk memukul dirimu sendiri dengan ekormu sendiri dengan seluruh kekuatanmu sambil mengunci batu dengan cakarmu, menggigit batu dengan rahangmu, menyulap pisau dan angin sambil juga memusatkan mana di dalam tubuhmu. Tubuh mengalir melalui semua itu pada siklus yang konstan. Ini tidak mungkin terjadi tanpa keterampilan pemrosesan berkecepatan tinggi saya yang luar biasa, yang telah naik level. Sebenarnya, sebagian besar skillku naik level sekarang. Dan saya bahkan punya beberapa yang baru untuk boot. Dan statistikku juga meningkat. Sebenarnya, lihat saja ini. Ding. Karena, intens, mana, pemurnian, kamu, memperoleh 10 mana, Dio. Anda mungkin bertanya-tanya apa maksudnya, bukan? Yah, sepertinya aku sungguh luar biasa. Tidak, tunggu, aku tidak perlu membiarkan hal ini terlintas di kepalaku. Setidaknya biarkan aku menikmati momen menikmati diri, oke? Bagaimanapun, apa yang saya lakukan cukup sederhana. Tidak terlalu. Saya ingat saat itu saya menggunakan mana dengan penyerapan es untuk melarikan diri. Dan saat aku juga menggunakan mana untuk menembus tubuhku, aku berpikir, kenapa aku tidak menggabungkannya dengan itu? Hasilnya adalah ini. Sebuah teknik budidaya. Teknik pemancaran pertama saya. Dengan menggunakan skill ceat penyerapan es dan 1 ton mana, saya dapat menyerap atribut es di sekitar saya, mengubahnya menjadi atribut mana es dan membuatnya menembus tubuh saya. Dengan cara ini saya berhasil mendapatkan sedikit peningkatan kecepatan beberapa hari yang lalu. Seperti ini, aku bisa membuat mana atribut es yang diserap dari salju dan es di sekitar bagian luar gua untuk mengolah tubuhku sendiri. Otot, tulang, kulit, darah, dan inti mana saya semuanya terus-menerus menerima mana ini. Meskipun mana ini tidak bisa menyembuhkan rasa lapar atau memberiku kalori untuk hidup, aku masih bisa menggunakannya untuk menyulap sihir. Dan saya juga bisa menggunakannya untuk berkultivasi. Namun, ada kendalanya. Ya, apa kamu pikir aku ingin mana yang tak terbatas atau semacamnya? Tidak. Saya hanya dapat melakukan siklus mana ini ketika saya banyak berkonsentrasi sambil duduk di sini. Saya harus bermeditasi secara praktis. Saya tahu saya juga melakukan hal lain, tetapi ketika saya pergi menjelajahi dunia luar dan berburu monster, saya tidak bisa bersantai seperti ini. Aku tidak akan bisa melakukan ini di tengah pertempuran, jadi jangan terlalu berharap. Itu sebabnya saya menggunakannya sebanyak yang saya bisa sekarang sampai saya tidak bisa menahan rasa lapar lagi. Seperti ini, mana saya telah meningkat sebesar 40 poin sejak saya mulai melakukan ini kemarin. Jika aku terus melakukannya, bukankah manaku akan terus meningkat tanpa henti? Tapi itu cukup lambat. Dan seperti yang saya katakan, ini tidak menyembuhkan rasa lapar. Jadi pada akhirnya saya harus keluar jika tidak ingin mati kelaparan saat berkultivasi. Teknik budidaya ini saya sebut sebagai teknik pemurnian penyerapan es, cukup sederhana loh. Selain itu, statistikku yang lain juga meningkat sedikit, jadi bukan hanya mana saja yang meningkat. Dan ya, dengan memakan mana cores 3 kelinci, saya juga mendapat beberapa statistik kecil. Ini statusku. Nama? Ras, penetasan naga es. Judul, tidak ada. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap awal. Status, baru lahir, lapar. Vitalitas, 112-112. Mana, 164-164.
Kekuatan, 38. Ketangkasan, 27. Sihir, 41. Kemampuan. Keahlian unik, tubuh abadi. Keahlian unik, sihir musim dingin. Keahlian unik, sistem. Keahlian unik, penyerapan es. Keahlian unik, dewa, disegel. Kamuflase, tingkat 1. Pemrosesan pikiran kecepatan tinggi, level 2. Sihir angin, level 2. Kontrol mana, level 1, baru. Keterampilan alami naga es. Garis keturunan naga es. Nafas naga es, level 2. Sisik naga es, level 2. Regenerasi diri lebih rendah, level 2. Tebasan pembekuan, level 1, baru. Perlawanan. Imunitas dingin. Ketahanan alami naga es. Resistensi kerusakan serangan fisik, level 3. Ketahanan api, tingkat 1. Ketahanan angin, level 1. Resistensi guntur, level 1. Seperti yang Anda lihat, saya mendapat 2 keterampilan baru yang luar biasa, dan keterampilan lainnya juga naik level. Sihir anginku sudah berada di level 2, jadi aku bisa menggunakannya sedikit lebih baik. Meski saat ini, aku tidak bisa melakukan apapun selain menciptakan hembusan angin yang berputar-putar, tetap saja itu berhasil. Skill kontrol mana membantuku mengontrol mana, tentu saja. Dan berkat skill yang satu ini saya bisa menggunakan teknik kultivasi saya untuk meningkatkan seluruh tubuh saya secara perlahan. Dan yang terakhir, skill tebasan pembekuan adalah kejutan yang menyenangkan, sepertinya ini adalah bagian dari skill naga es, dan secara harfiah, cakarku tidak melapisi dirinya dengan es sedikitpun dan kemudian melepaskan serangan tebasan. Dengan ini, saya juga bisa memiliki serangan fisik yang lebih andal, semua berkat tebasan batu selama berhari-hari. Oh benar, statistikku. Semuanya meningkat sedikit, beberapa lebih banyak dari yang lain. Mana saya sudah mencapai 160, dan mana saya mencapai 41 beberapa jam yang lalu. Mungkin saya menjadi spesialis sihir, tidak ada keluhan di sana. Sihir lebih efisien dan nyaman, jika saya bisa membunuh sesuatu dari jauh, akan lebih baik. Tapi bukan berarti saya benar-benar takut pada pertarungan jarak dekat, dengan resistensi kerusakan serangan fisik saya di level 3. Dengan yakin aku dapat mengatakan bahwa aku telah menjadi sedikit lebih kuat. Tapi sekarang, saya kelaparan, kelinci sudah habis dimakan, begitu pula rumputnya. Saya sekarang terpaksa keluar dari gua dan melakukan perburuan. Tapi dengan apa yang telah kutempa selama ini, aku sedikit yakin bahwa aku bisa mendapatkan makanan, setidaknya seekor tikus, setidaknya. Serius, apa yang bisa dilakukan? Aku kelaparan. Bab 14, mencari mangsa kecil dan sebaliknya menemukan mangsa besar. Akhirnya, saatnya berburu. Saya benar-benar tidak dapat menyangkal bahwa saya agak gelisah. Saya belum pernah keluar gua selain beberapa meter untuk mengambil rumput, jadi saya sudah terbiasa dengan rumah gua kecil saya. Kurasa sifatku yang tertutup mulai muncul di sana, bahkan di kehidupanku sebelumnya aku benar-benar tidak terlalu suka keluar. Nah, dan ketika saya akhirnya keluar setelah 1 bulan tinggal di rumah, saya terkubur di dalam longsoran salju. Mungkin selama ini aku benar. Seharusnya aku tetap tinggal di rumahku. Ya, itu adalah masa lalu. Saya mungkin akan kembali ke sini kapanpun saya mendapatkan makanan, jadi saya tidak mengucapkan selamat tinggal atau semacamnya. Baiklah, waktunya berangkat. Perlahan-lahan aku berjalan keluar gua, kakiku menyentuh salju dengan lembut, saat aku mulai berjalan diam-diam. Dengan menggunakan kamuflase, yang harganya 1 mana setiap menitnya, aku bisa berkamuflase sedikit di salju, tapi aku yakin monster dengan persepsi yang cukup, seperti serigala yang ketakutan, mungkin bisa mendeteksiku. Jadi aku harus ekstra hati-hati. Regenerasi manaku cukup bagus, aku hanya meregenerasi 10 mana setiap menitnya, jadi aku bisa mempertahankan skill kamuflase tanpa batas waktu, tapi bukan berarti aku menjadi tidak terlihat sama sekali melaluinya, itu hanya memberiku sedikit bantuan untuk menjadi kurang terlihat saat berjalan melewatinya. Salju. Aku memastikan untuk menundukkan kepalaku dan berterima kasih pada dewa karena aku kecil, sehingga semakin sulit untuk melihat sosokku. Setelah beberapa menit mengendus-endus dan mencoba menemukan sesuatu, saya sampai di hutan pohon pinus. Tempat ini. Saya benar-benar tidak ingin masuk.
Saya sangat yakin bahwa ada serigala di sini dan juga beruang. Saya mendengar kedua makhluk ini mengaum sepanjang hari-hari yang saya habiskan di dalam gua. Jika aku bertemu dengannya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak yakin dengan kekuatan serigala atau beruang, tapi aku yakin aku bisa lolos, atau mungkin menang, melawan satu serigala, tapi tidak melawan sekelompok serigala. Mereka dan seekor beruang, tidak, aku pasti mati. Aku harus melarikan diri demi hidupku dengan semua yang kumiliki. Mungkin sebaiknya aku mengelilinginya saja. Ya, ini lebih aman. Aku mulai berjalan mengitari hutan, tapi sepertinya aku tidak akan bisa mengelilinginya dengan mudah. Ini adalah hutan raksasa, dikelilingi oleh puncak gunung yang sangat besar. Saya pikir saya dilahirkan di tempat yang terbesar di sana, dan dari tebing itulah saya jatuh di sini. Untuk melewati lubang ini, maka saya berkata, saya harus mengelilingi hutan, yang akan memakan waktu lebih lama, atau melintasinya secara langsung, di mana saya banyak kecelakaan nyawa. Kedua pilihan itu buruk, tapi saya lebih suka pilihan di mana saya bisa mati kelaparan daripada mati karena dimakan hidup-hidup. Terima kasih banyak. Ya, bukan berarti aku benar-benar aman dengan mengelilingi hutan dan berjalan mengelilinginya. Hutan ini seolah dikelilingi pegunungan, sehingga dikelilingi oleh 3 tembok alami. Saya berada di dalam gua di belakang hutan, dan sekarang saya berjalan ke kiri, mengelilingi hutan raksasa ini. Saljunya halus, dan hampir tidak mengeluarkan suara saat saya menyentuhnya, juga karena cukup ringan. Saya tidak meninggalkan jejak kaki, dan itu bagus. Saya menggunakan indera saya yang saya tingkatkan sedikit dengan mana, saat saya mulai mengendus-endus. Hanya aroma pohon pinus dan rerumputan yang kukunya sepanjang perjalanan. Setidaknya, ini bisa memberi saya sedikit kalori, tapi hampir tidak ada apa-apanya. Saya butuh makanan yang cukup besar dan berisi daging, jika memungkinkan. Tapi rumput ini juga luar biasa pahitnya, Ya, terserah. Tiba-tiba, aku merasakan bau sesuatu. Sesuatu yang berbau busuk, seperti bulu binatang liar. Seekor kelinci, mungkin? Atau tikus? Saya segera mengangkat kepala saya ke atas, saat saya mulai menganalisis kemana-mana. Pinus. Salju-salju. Salju-salju. Es. Pinus. Es. Pinus. Salju-salju. Es. Salju-salju. Es. Begitu. Saya segera menemukan di antara pepohonan yang saya hindari bahwa kelinci es yang terluka sedang melarikan diri sambil dikejar oleh serigala. Serigala es, lebih spesifiknya. Benda ini sangat besar. Menurutku, ukurannya sama dengan serigala dewasa di bumi. Mungkin sedikit lebih besar. Bulunya benar-benar biru, dan ada 2 tanduk es yang menyembul dari kepalanya. Saya juga memiliki taring panjang seperti gigi pedang yang terbuat dari es yang menyembul dari rahang atasnya. Matanya berwarna biru laut, dan sepertinya berkonsentrasi berburu kelinci ini. Saya segera menganalisisnya saat ia melarikan diri. Nama, tanpa nama. Ras, serigala es, wanita. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap awal. Status, lelah, lapar. Rata-rata perkiraan vitalitas, 131152. Perkiraan mana rata-rata, 3250. Perkiraan kekuatan rata-rata, 74. Perkiraan ketangkasan rata-rata, 62. Perkiraan sihir rata-rata, 22. Kemampuan. Menerkam. Memotong. Gigitan kuat. Angin es. Meskipun dunia ini tidak memiliki sistem, aku dapat melihat informasi apapun yang ada di hadapanku seolah-olah itu adalah karakter game. Dengan cara ini, saya dapat dengan mudah memperkirakan seberapa kuat mereka dibandingkan dengan saya. Yang ini adalah serigala betina. Tampaknya lelah, sampai-sampai hapnya berkurang karena berlari terlalu banyak. Dan dia sepertinya menggunakan mana juga untuk meningkatkan kecepatannya. Saya melihat sekilas statistik kelinci dan sepertinya dia tidak terlalu lelah, karena dia tidak lapar. Dia sepertinya juga bisa menggunakan Ichiwin sebagai semacam sihir, tapi statistik sihir dan mana miliknya sangat rendah. Haruskah saya mencoba menyerangnya saat dia berburu dan makan 2 kali? Aku diam-diam bergerak ke arah mereka, memasuki hutan pohon pinus.
Tiba-tiba, serigala berhasil menangkap kelinci tersebut, menggigit lehernya dan meremukkannya dengan kekuatan yang sangat besar. Ia tidak langsung memakannya, dan ia duduk di salju sambil terengah-engah. Mungkin dia seorang ibu dan memburu anaknya. Sekarang saya tidak tahu apakah saya harus membunuhnya. Bagaimana jika anak-anak itu? Tidak. Saya tidak bisa menempatkan diri saya pada posisi monster. Meskipun aku juga monster. Saya harus bertahan hidup. Saya juga lapar, saya mungkin mati jika tidak makan dalam beberapa jam berikutnya. Saya tidak bisa berpikir sebagai seseorang yang harus saya kasihani. Di alam pembohong, ia bisa dimakan atau dimakan. Aku mengetahuinya tapi, tidak. Aku terkurung gigi saat mendekatinya, dia sepertinya belum memperhatikanku karena sangat lelah. Ada kemungkinan. Aku meningkatkan seluruh tubuhku dengan mana dan melompat ke arah punggungnya, menirukan dengan rahangku. Serigala memperhatikanku dan menghindar. Namun, kejutan. Pisau es. Aku segera menyulap 3 pisau es tepat di depan serigala yang mengejutkan itu, saat pisau itu dengan cepat memotong dagingnya, sekelilingnya, belakangnya, dan bahkan mata kirinya. Awo! Binatang itu mengom kesakitan, aku tidak akan membiarkannya. Saya segera menghasilkan lebih banyak pisau, menghujani serigala dengan mereka. Astaga! Binatang buas itu dengan marah menerkam ke arahku sambil menerima semua serangan. Saya tidak bisa bergerak, saya harus berkonsentrasi dan melakukan lebih banyak serangan. Aku harus membunuh sebelum dia mencapaiku, tapi dia mengambil semua pisau ini seperti bukan apa-apa. Apa? Namun, hanya beberapa detik sebelum menggigit kepalaku, dia berhenti dan jatuh. Fiuh! Kerusakannya terlalu parah dan kehilangan banyak darah, dia mati seketika. Maaf, tapi aku juga harus bertahan hidup. Tanpa membuang waktu lagi, aku mengamuk kelinci dalam beberapa menit dan kemudian membawa serigala itu dengan rah. Bab 15, Inti Mana yang Lezat. Setelah 3 jam berjalan tanpa henti, saya akhirnya sampai di rumah saya sekali lagi. Ya, saya baru saja melakukan kembali ke gua, tidak mungkin saya akan terus berjalan dengan mayat besar di sekitarnya, cepat atau lambat saya akan menarik perhatian hewan lain. Untung saja aku menutupi mayat itu dengan lapisan tipis, mencegahnya membusuk dan juga menghentikan bau darah. Akhirnya sampai di gua, saya meninggalkan mayat itu jauh di dalam gua kecil ini dan perlahan mulai mengikis esnya. Lagi pula aku sudah makan kelinci es yang besar, jadi aku akan meninggalkannya untuk beberapa hari ke depan. Ya, seperti yang Anda pikirkan, saya akan terus menyimpannya untuk saat ini. Semakin kuat saya, semakin banyak peluang yang saya miliki untuk bertahan hidup. Sekarang setelah saya mendapat makanan yang cukup besar ini, saya bisa bertahan 2 hari lagi dalam budidaya tertutup sebelum saya terpaksa pergi berburu sekali lagi. Namun, mengapa saya harus mengeluarkan es dari mayat jika saya ingin menyimpannya? Karena ini. Aku segera mematahkan dada serigala itu. Saat permata kecil berwarna biru berlumuran darah beku jatuh ke lantai. Ini adalah manakor yang lezat. Tidak mungkin aku akan menunggu untuk keseimbangan. Kelinci yang kumakan juga punya sedikit meningkatkan statistikku, tapi mungkin serigala besar ini bisa sedikit lebih baik. Contoh awal ketersediaan bab ini terjadi di N, 0, Vel, B, J, N. Aku segera membuka rahangku dan membakar seluruh permatanya, rasanya renyah dan pahit, tapi aku segera merasakan mana baru mengalir ke seluruh tubuhku. Ding! Kamu memperoleh 4 vitalitas, kamu. Kamu memperoleh 7 mana, kamu. Kamu memperoleh 2 sihir, kamu. Kamu memperoleh 3 kekuatan, kamu. Kamu memperoleh 3 ketangkasan, kamu. Oh, bagus, beberapa statistik tambahan. Dengan ini, aku sedikit menjadi lebih kuat, tidak terlalu mencolok, tapi sungguh, aku merasa setidaknya aku mengalami kemajuan sedikit. Manaku telah mencapai 171, dan kekuatanku juga 41, mungkin aku harus menggunakan cakarku lebih banyak saat pertarungan berikutnya. Untuk beberapa alasan, saya merasa manakor saya menjadi jauh lebih berat dari sebelumnya, dan manakornya mengalir lebih banyak juga. Saya pikir saya mungkin bisa meningkatkan tahap budidaya saya ke tahap tengah jika saya terus berkultivasi dan juga menggunakan inti mana. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi kemudian. Akankah aku menjadi naga yang lebih besar? Mungkin evolusi?
Saya belum pernah bertemu monster dengan tahap tengah di budidaya peringkat 1 mereka, jadi mungkin saya akan menjadi satu-satunya dan akhirnya mendominasi yang lain, hehe. Dengan memakan mana core dan kelinci, mana saya kembali penuh sekarang, meskipun kelinci tidak memberi saya mana sebanyak itu, dan butuh beberapa menit, hampir 1 jam, untuk akhirnya mendapatkan mana dari apapun yang saya makan. Berkat tubuh abadi, saya bisa makan apa saja dan mengubahnya menjadi kalori dan mana. Tentu saja, es dan rumput akan memberi saya hampir 0. Daging adalah jalannya. Tapi meski begitu, dagingnya butuh waktu untuk dicerna, jadi aku tidak langsung mendapatkan mana dan kalori setelah memakan kelinci. Ngomong-ngomong, istirahat di kamar mandi. Fiuh. Sekarang, waktunya untuk mewujudkannya. Saya memutuskan untuk beristirahat sepanjang sisa malam itu tetapi tentu saja ada tapinya. Saya juga akan bermeditasi, berkultivasi. Sementara itu, aku akan terus menampar diriku sendiri, menebas diriku sendiri, dan menyulap es dan angin. Sekarang setelah pisau esnya selesai, saya ingin bilah es, atau paku es, atau tombak es, atau bahkan mungkin tembok es. Dan berkat kontrol mana, skill level ceat saya yang baru, saya dapat mengontrol mana sedikit lebih baik, yang membuat proses mempelajari mantra baru menjadi lebih mudah. Tapi itu masih sulit. Saya mencoba membuat dinding es tetapi saya bahkan tidak bisa mencapainya lebih dari 4 cm sebelum hancur menjadi pecahan es. Sementara itu, saya juga mencoba membuat ice blade yang bisa dikatakan hanya berupa pisau panjang yang memiliki kekuatan penetrasi lebih besar, namun sama kerasnya. Lalu, saya mencoba membuat ice spike, yang bahkan lebih sulit. Saya memiliki spesialisasi dalam pisau es, tetapi saya baru menyadari bahwa membuat bentuk rumit lainnya benar-benar membebani pikiran saya. Oh benar, dan saat aku melakukan itu, aku mencoba menggunakan angin untuk mengangkat tubuhku, namun tidak berhasil karena aku terus terjatuh. Tapi itu juga bagus, saat aku jatuh, itu membentuk tubuhku, dan stat kekuatan atau vitalitasku mungkin meningkat. Maksudku, itu menyakitkan, tapi aku ditutupi sisik seperti baju besi, jadi tidak ada masalah. Sebenarnya, timbanganku bahkan bisa naik level saat aku melakukan ini, jadi semuanya baik-baik saja. Dan saat aku melakukan semua pelatihan masokis ini, entah bagaimana aku melakukan mediasi dan membiarkan mana mengalir ke seluruh tubuhku sambil menyerap energi atribut es di luar. Hari 13. Pada akhirnya saya tetap tertidur, namun saya hanya tidur sekitar 4 jam, jadi jangan khawatir. Dan seluruh tubuhku dipenuhi rasa sakit. Apakah aku terlalu kejam pada diriku sendiri? Tapi di dunia ini, aku harus tanpa ampun terhadap diriku sendiri. Lagi pula itu hanya rasa sakit, aku sudah jauh lebih menderita sebelumnya. Saya harus hidup dengan rasa sakit itu. Baiklah, aku telah tumbuh sedikit lebih kuat sepanjang malam itu, meskipun aku masih belum bisa menggunakan persenjataan es milikku. Meskipun demikian, mana saya meningkat sedikit dan begitu pula statistik lainnya kecuali dexterity. Mungkin saya harus berlarian di sekitar gua sambil melakukan semua ini untuk efisiensi maksimal. Saya makan lebih banyak daging serigala, beberapa tulang, dan lauk es rumput dan salju, saat saya mulai berlari mengelilingi gua sambil melakukan hal lainnya. Aku tidak pernah berpikir aku akan berolahraga sebanyak itu setelah menjadi naga es. Faktanya, aku belum pernah sebugar ini dalam kehidupanku sebelumnya. Kurasa aku benar-benar harus menjadi naga es agar sadar akan kesehatanku sendiri? Tidak, saya hanya seorang paranoid yang tidak ingin mati lagi, kemungkinan besar. Di dalam hutan pohon pinus, sekelompok serigala mulai mengendus-endus salju, menemukan darah, potongan bulu, dan daging dari anggota kawanan mereka. Aromanya tidak lain adalah pasangan pemimpin kelompok serigala, yang melolong sedih sementara serigala lainnya memandangnya dengan jijik. Mencemooh dan balas dendam, pemimpin kelompok serigala es melolong sekali lagi. Memimpin kelompoknya yang terdiri dari 6 pejantan kuat, saat dia mulai melacak aroma pasangannya melalui lanskap es. Bab 16, Dikejar Serigala. Hari 14. 2 minggu telah berlalu sejak aku bereinkarnasi di dunia ini dan aku bahkan belum menemukan satupun orang untuk diajak bicara. Ya, aku sendiri bukan lagi manusia, tapi mungkin monster. Apakah dunia ini menganggap naga sebagai monster atau mungkin kita dihormati sebagai ras? Saya tidak tahu. Tapi saya berharap.
Maksud saya, dapatkah Anda membayangkan saya pergi ke sebuah desa dan orang-orang tiba-tiba memuji dan memuja saya sebagai sejenis binatang ilahi? Itu gila. Nah, itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Meskipun saya telah memperhatikan sebelumnya, melalui pelatihan ini saya memutuskan untuk dengan penuh rasa ingin tahu memeriksa skill tersegel yang saya miliki, yang saya tidak pernah berpikir saya benar-benar bisa memulainya. Ding. Analisis telah diaktifkan, analize. Keterampilan unik, dewa, disegel, tidak bisa, informasi, terlihat, unik. Jadi karena tersengat saya tidak bisa melihatnya? Hai sistem. Setidaknya beritahu saya cara membuka segelnya, oke? Tidak. Tidak ada yang sama sekali? Baiklah kalau begitu. Hari ini di pagi hari sihir es dan anginku sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Aku bisa membuat pisau yang lebih panjang, tapi yang lainnya cukup sulit. Ya ampun. Saya pikir saya akan menjadi ahli sihir es sekarang. Saya kira masih banyak penderitaan yang harus dialami sebelum itu. Saat aku mulai memakan potongan terakhir daging serigala yang kuburu kemarin, tiba-tiba aku mendengar suara lolongan keras. Sekali lagi orang-orang ini berburu. Tunggu. Mengapa saya mendengar? Cukup dekat dengan saya. Mustahil. Mereka datang ke sini, tapi saya memastikan untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Kurasa aku tidak boleh meremehkan indera penciuman serigala yang ketakutan. Saya harus melarikan diri. Jika mereka menemukanku di dalam gua, aku akan dikelilingi oleh semua kawanan dan dimakan hidup-hidup. Saya mungkin memiliki sihir yang kuat tetapi mana yang tidak terbatas, mungkin saya dapat mengalahkan beberapa, tetapi tidak seluruh paket. Saya segera melompat keluar dari gua ketika saya mendengar gonggongan keras dari belakang saya. Aku mulai melesat melewati salju segera setelahnya, bahkan tanpa melihat ke belakang. Sial, sial, sial. Aku merasakan otot-ototku menegang saat hawa dingin menjalar ke tulang belakangku. Tiba-tiba, kilatan cahaya biru muncul di atas saya dan sebuah es besar jatuh di atas saya. Bentrokan. Ugh. Namun, alih-alih menangani kerusakan, saya merasa ada sedikit energi yang terserap ke dalam tubuh saya. Oh, jadi penyerapan es bahkan bekerja dengan serangan penetrasi seperti ini meskipun itu bisa menembus dagingku dengan sempurna. Dan tentu saja, yang melakukan itu adalah serigala besar tepat di belakangku, ketua kelompok. Kurasa. Namun, aku terkejut ketika serangan sihir jarak jauhnya benar-benar hancur ketika mengenai tubuhku dan berubah menjadi lebih banyak mana untukku. Nah, bagaimana rasanya mengirimkan serangan terkuatmu hanya untuk aku serap seperti makanan? Saya segera menggunakan energi baru ini untuk berlari lebih cepat lagi. Tidak mungkin saya melawan orang-orang ini, mereka berjumlah 7. 7 mungkin merupakan angka keberuntungan bagi sebagian orang, tetapi bagi saya, itu berarti malapetaka saat ini. Meski aku merasa sedikit menang setelah menerima kerusakan sebesar itu dan menyerapnya seperti camilan, aku benar-benar tidak ingin melawan orang-orang ini. Saya segera melihat paket besar dan berhasil menganalisisnya. Mereka semua cukup sehat, dan tidak ada yang terlalu lelah. Dan pemimpin kelompok serigala. Nama, tanpa nama. Ras, pemimpin kelompok serigala es, pria. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap tengah. Status, murka. Rata-rata perkiraan vitalitas, 226230. Perkiraan mana rata-rata, 6480. Perkiraan kekuatan rata-rata, 105. Perkiraan ketangkasan rata-rata, 98. Perkiraan sihir rata-rata, 40. Kemampuan. Menerkam. Tebasan kuat. Gigitan kuat. Angin es. Tombak es. Mode mengamuk. 105 kekuatan. Dan vitalitasnya lebih dari 200. Aku benar-benar mati jika dia menyentuhku. Syukurlah, serangan jarak jauhnya tidak bisa melukaiku berkat penyerapan es, tapi ketangkasannya sangat tinggi, yang berarti begitu manaku mulai terkuras bersamaan dengan energiku, dia akan menyusulku. Tapi kemana aku harus lari? Saya terus berlari, dan kami akan mencapai sisi lain hutan. Haruskah aku menyelidiki hutan? Tidak, orang-orang ini selalu berburu di sana, itu benar-benar wilayah mereka. Tapi saya tidak bisa bersembunyi dimanapun jika saya berada di sini di tempat terbuka. Apa yang saya lakukan? Growl. Tiba-tiba, pemimpin kelompok serigala mengaum dengan keras, saat aura energi merah tua mulai muncul dari tubuhnya.
Saya melihat semua statistiknya mulai meningkat kecuali sihir dan mana. Ini adalah mode berserk miliknya. Tiba-tiba, kekuatannya meningkat 10 kali lipat, dan dia segera menyusulku. Pria itu benar-benar muncul di sebelah kiriku. Garao. Dia mengaum dengan marah, sambil mengarahkan rahangnya ke kepalaku. Terima kasih telah memberi saya kesempatan seperti itu. Saya segera membuat pisau es panjang, dan mengirimkannya langsung ke tenggorokannya. Grawor. Ia terkejut ketika saya melepaskan pisaunya, karena pisau itu mulai tersedak, pisau itu dengan mudah menembus lehernya, dan hujan darah mulai keluar dari rahangnya. Dia segera berhenti dan mulai terbatuk-batuk ketika mencoba mengeluarkan pisau es dari tenggorokannya. Tapi aku segera mengarahkan matanya dengan lebih banyak pisau. Memotong. Memotong. Serigala lain jauh lebih lambat dari kita dan masih berjarak beberapa meter, jadi inilah kesempatanku. Aku melepaskan hembusan angin yang berputar, membawa pisau es ke arah mata pemimpin kelompok serigala es, saat aku melihat vitalitasnya menurun dengan cepat. Aku sudah memutuskannya, aku hanya akan membunuh bajingan ini di sini. Garrara awar. Serigala dengan cepat meningkatkan dirinya dengan lebih banyak kemampuan berserk mode yang dimilikinya, yang menghabiskan hampir seluruh mana miliknya dalam sekejap. Dia menerkam ke arahku karena aku terlalu lambat untuk menghindarinya. Meskipun monster es memiliki ketahanan terhadap es, saya belum pernah bertemu dengan monster yang memiliki kekebalan atau daya serap terhadapnya, inilah mengapa pisau es saya menghasilkan begitu banyak kerusakan. Saya memusatkan pikiran saya melalui detik kecil ini, menggunakan pemrosesan pikiran berkecepatan tinggi hingga batas maksimalnya. Kilatan. Tiba-tiba, bilah rumput muncul, lalu aku mendorongnya lebih jauh menggunakan hembusan angin. Bentrokan. Bilanya mencapai tepat ke tenggorokan serigala sekali lagi, saat ia mengerang kesakitan, kehilangan keseimbangan dan lintasan aslinya, dan aku melompat ke samping, berhasil dengan cepat menghindari gigitan mematikannya tepat pada waktunya. Pembawaan. Binatang itu terjatuh di atas salju, tak bergerak. Saya memeriksanya melalui analisis, itu adalah kematian. Menggeram. Aduh. Tarik. Namun, sebelum saya sempat memeriksanya lebih jauh, 6 serigala lainnya melesat ke arah saya membunuh bos mereka dan sekarang mereka sangat marah. Kuharap aku bisa memakan manakor bajingan ini, tapi aku memutuskan untuk melarikan diri demi nyawaku, manaku sudah berkurang banyak. Saya akan bertahan hidup dengan segala cara. Bab 17, melarikan diri saat bertarung dengan putus asa. Sambil mengulurkan salju dengan cakarku, aku menyelamatkan nyawa. Saya mengalahkan bos besar itu karena refleks murni dan dengan meremukkan nyawa saya dan membiarkan dia dekat dengan saya. Tapi saya tidak mungkin melawan ke-6 orang ini, yang semuanya berkumpul bersama. Dan tidak seperti yang saya kira, mereka tidak terintimidasi ketika saya menjatuhkan bos mereka. Terlebih lagi, mereka semakin marah. Saya tidak bisa membiarkan mereka terpisah begitu saja, mereka semua berjalan bersama. Hanya berjarak beberapa sentimeter dari satu sama lain. Pemimpin kelompok itu mungkin terlalu marah, mungkin dia adalah pasangan dari betina yang aku makan. Bagaimana aku tahu dia punya suami yang begitu pendendam? Ya, dia juga sudah mati, tapi kelompok mereka haus akan darah nagaku. Saya berhasil mengungguli mereka berkat ketangkasan yang saya peroleh setelah membudidayakan dan memakan inti kelinci dan serigala es dari sebelumnya, tetapi ketangkasan mereka jauh lebih tinggi dari milik saya. Saya hanya menggunakan penyerapan es untuk secara perlahan meregenerasi lebih banyak mana dan meningkatkan kecepatan saya. Dengan meningkatkan otot-ototku dengan itu, meskipun itu tidak sedekat jumlah yang bisa aku regenerasikan jika aku bermeditasi. Bagian terburuknya, tidak ada tebing di sini yang bisa membantu saya. Ya, melompat dari tebing bukanlah ide yang bagus. Saya harus lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Tarik. Tiba-tiba, salah satu serigala dengan cepat menerkam ke arahku disertai 2 serigala lagi di masing-masing sisinya. Mereka memperkuat diri mereka dengan mana seperti yang kulakukan, dan mengarahkan rahang mereka ke arah ekorku, mereka ingin menarikku. Kegentingan. Ya ampun. Mereka benar-benar menangkap ekorku, tapi tahukah kamu? Pisau itu. Aku segera mengeluarkan pisau es dan menggunakannya untuk menusuk mata serigala yang berhasil menggigit ekorku, sambil menimbulkan rasa sakit dan melepaskanku, tentu saja dia sudah melepaskan sebagian besar dagingku.
Sisa daging ekorku jatuh ke atas salju, menodai semuanya dengan warna merah tua, meninggalkan jejak di belakangku. Sakit sekali. Ekorku tergeletak sampai ke tulangnya, dan hampir sebagiannya terkoyak. Sakit sekali. Namun, tubuh abadi muncul dengan cepat setelahnya, berkat kalori yang saya simpan, ia berfungsi sebagaimana mestinya dan lukanya menutup sendiri sementara ekornya mulai tumbuh perlahan. Para serigala yang cukup cerdas memperhatikan bagaimana ekorku baru saja tumbuh kembali, tapi meski begitu, mereka tidak berpikir, oh, itu abadi. Maka kita tidak bisa mengalahkannya, bahkan, mereka mencoba mendekat sekali lagi ke arahku. Ekor yang masih tumbuh. Aku melirik manaku dalam 1 milidetik. Aku masih punya sekitar 70, aku bisa melakukan ini. Salah satu dari mereka tumbang karena kehilangan penglihatannya, tapi 5 lainnya sudah mendekat sekali lagi. Saya segera mulai menganalisisnya juga, mana mereka berkurang. Meskipun aku yakin mereka masih memiliki stamina untuk berlari, tanpa mana untuk meningkatkan tubuh mereka, mereka tidak akan bisa mengejarku. Namun, gigitan mereka sangat kuat bahkan tanpa mana pun mereka mematikan. Mereka dapat dengan mudah mengiris dagingku dan mengabaikan sisiku dengan taring mereka yang seperti gigi pedang. Faktanya, taring mereka menembus dagingku seperti pisau panas menembus mentega. Aku sangat lemah. Aduh. Tiba-tiba, 3 orang lagi memperkuat tubuh mereka untuk terakhir kalinya, menghabiskan semua mana mereka saat gelombang angin sedingin es mendorong mereka ke arahku, ketiga rahang mereka mengarah ke ekor, punggung, dan leherku. Namun, saya melakukan trik yang sama. Aku melepaskan hembusan angin dan dengan cepat berhasil menghindari gigitan kuat mereka, meninggalkan ketiganya yang terjatuh ke tanah dengan rahang mereka. Fiuh. Aku terus berlari, saat aku menjadi semakin cepat, dan mereka menjadi semakin lambat. Namun, mereka tidak menyerah. Biarpun mereka lebih lambat dariku, mereka mengejarku seperti orang gila. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku melihat sekelilingku, yang ada hanya dinding batu besar pegunungan yang mengelilingi kami, dan hutan pinus. Sial, ayo pergi ke hutan. Saya segera masuk ke dalam hutan, mengejutkan para serigala yang mengira saya hanya akan melewati salju, dan mereka terpaksa berpisah karena pepohonan menghalangi jalan mereka. Ya. Jadi ada manfaatnya masuk ke hutan. Mungkin jika mereka berpisah aku bisa menjatuhkannya satu persatu? Tidak, manaku tidak pulih tepat waktu. Saya memulihkan 10 mana per menit, dan mana saya saat ini adalah 52.171. Saya dapat menghasilkan pisau es dan hembusan angin untuk 10 mana, dan saya memerlukan sekitar 2 hingga 6 untuk membunuh seekor serigala, namun jika saya dapat membidik dengan baik, itu bahkan dapat dikurangi menjadi 1 proyektil atau 2. Perhitungan ini menyakiti otakku. Saya tidak bisa melakukan ini sambil berlari untuk hidup saya. Tiba-tiba, saat saya masuk lebih jauh ke dalam hutan, saya menemukan sebuah danau. Itu menghentikanku dari jalanku, dan aku mendengar serigala semakin mendekat di sekelilingku. Saya segera mencoba berkeliling danau, tetapi tiba-tiba air mulai bergetar. Tidak. Jangan beritahu aku. Guyuran. Tiba-tiba, monster raksasa mirip aligator muncul dari dalam air, bersisik seperti kristal dan mengaum dengan mengancam. Ia mulai mengejarku sambil membuka dan menutup rahangnya. Saat saya berlari untuk hidup saya menganalisis hal ini. Apa? Tahap tengah? Anda bercanda, bukan? Aku berlari dengan tubuhku yang kecil dan lincah, dan buaya itu, bagaimanapun, menjadi lebih lambat seiring aku berlari lebih banyak, nampaknya ia jelas tidak cocok untuk berlari jarak jauh. Namun, 3 serigala tiba-tiba muncul dari pepohonan di sampingku, melompat langsung ke arahku. Kotoran. Saya segera menggunakan hembusan angin dan melompat ke udara selama beberapa detik. Serigala-serigala itu menghantam tanah dan, tepat di depan buaya. Graaur. Buaya dengan cepat mulai menyerang mereka, menangkap salah satu serigala dengan raksasanya dan meremukkan tulang rusuknya. Aduh. Yang lain mulai menyerang buaya tersebut agar ia bisa melepaskan rekannya, sementara saya menggunakan kesempatan ini untuk lari demi nyawa saya. Aku masuk sekali lagi ke dalam pepohonan, saat aku mendengar 2 serigala mendekatiku. Dari kiriku, dan dari sisi kananku. Tiba-tiba, aku melirik manaku, hampir turun ke 0. Hembusan angin yang melemparkanku ke udara sangat merugikan. Tanpa pilihan lain selain berjuang demi bertahan hidup, aku menguatkan diriku. Saya akan bertahan hidup. Bab 18, ini makan atau dimakan.
Itu membunuh atau dibunuh? Makan atau dimakan? Ini adalah hukum rimba. Aku melirik mana milikku, hampir mencapai 0. Saya tidak bisa berlari lebih cepat dari serigala lagi, tapi entah bagaimana saya berhasil menyingkirkan 4 dari mereka. Namun, masih tersisa 2 lagi. Tanpa mana, aku tidak bisa menciptakan hembusan angin atau pisau es. Ya, 10 mana yang dihasilkan setiap menit, tapi serangan mereka cepat, dan saya yakin mereka bisa menghabisi saya dalam waktu kurang dari 1 menit. Saya memiliki tubuh abadi untuk regenerasi dan masih memiliki cadangan kalori. Saya memiliki cakar, rahang, dan nafas naga saya. Aku harus berjuang dan membunuh mereka berdua, tidak ada cara lain. Apalagi karena mereka sudah berada di dekat saya. Ngomong-ngomong, aku masih berlari, tapi kedua bajingan itu sudah seperti beberapa meter di sisiku. Mata mereka yang haus darah sangat marah. Aku merasa mereka menatap langsung ke jiwaku. Ini menakutkan. Terutama melihat betapa gilanya mereka. Bukankah kamu melihat 5 temanmu terbunuh? Kenapa kamu masih mengikutiku kemana-mana? Mereka seperti dipenuhi amarah dan dendam. Menurutku serigala memang seperti ini di dunia ini. Mungkinkah mereka juga seperti ini di bumi? Ini bukan waktunya memikirkan hal itu. Graawol. Salah satu serigala di sebelah kananku menerkam ke arahku. Bahkan tanpa mana sepertiku, bajingan itu memiliki statistik yang jauh lebih tinggi dariku, kecuali sihir, dan dengan cepat mencapai sisiku. Aku segera melebarkan ke samping, menghindari rahangnya menghancurkan kepalaku. Lalu, aku membuka mulutku dan mengeluarkan hembusan angin es dari mulutku. Kilatan. Grawaur. Serigala es sebagian besar tampaknya tidak mempengaruhi, tetapi ia sedikit bingung saat es mengenai matanya. Kesempatanku. Aku berlari menuju kakinya dan menggigit salah satu kaki di depannya. Aku mengerahkan seluruh tenagaku padanya, hingga aku mendengar suara retakan tulangnya, dan darah hangat memenuhi mulutku. Binatang itu mengeluarkan geraman yang menyakitkan sambil mengarahkan rahangnya ke kepalaku. Aku segera melepaskan kaki di depannya dan entah bagaimana menghindarinya, tapi dia dengan cepat mengejarku sekali lagi dan menggigit perutku. Ya ampun! Taringnya yang kuat menembus sisiku dengan mudah dan kemudian merobek sebagian dagingku tanpa ampun. Namun, saat dia menggigitku, aku memutar tubuhku dan menggunakan cakarku untuk menyayat matanya. Menggeram. Serigala melolong saat ia mundur, matanya mulai berdarah dan mungkin ia tidak dapat melihatnya lagi. Namun, serigala lainnya akhirnya mengejar kami dan menerkam punggungku. Aku tidak bisa mengelak tepat waktu karena rasa sakit dan kelelahan, dan dia menggigit punggungku, mencengkeram dagingku erat-erat dengan taringnya yang kuat. Hahaha. Sakit sekali. Aku tidak ingin mati. Tidak, aku tidak akan mati. Saya akan membunuhnya. Aku akan membunuh bajingan ini. Aku mengaum seolah-olah aku adalah seekor naga besar sungguhan, dan tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatanku, menghantam salah satu pohon pinus di sisiku. Serigala itu menghantam tepat ke dalamnya, dan beberapa cabang pohon pinus berhasil menembusnya. Kulit dan meninggalkan beberapa luka. Ledakan. Growler. Serigala itu mengerang kesakitan saat ia melepaskan punggungku, yang dipenuhi luka mengerikan dan pendarahan hebat. Tubuh keabadianku mulai bekerja, tetapi sudah semakin lambat. Saya mulai merasa pusing, saya akan pingsan. Sial, sial, sial. Aku tidak akan membiarkan para bajingan ini mengajakku makan malam. Aku dengan panik mengaum sekali lagi, saat aku menerkam ke arah serigala buta yang mulai mengendus-endusku, berlumuran darahnya sendiri. Ia dengan cepat merasakan kehadiranku dan melompat ke arahku juga. Namun, karena dia buta, dia membidik dengan buruk dan tersandung batu, saat aku dengan cepat menghindar tepat waktu. Tiba-tiba, saya mulai merasakan adrenalin mengalir ke seluruh tubuh saya sekali lagi. Ini adalah kesempatan terakhir saya. Semua rasa sakit di tubuhku menjadi tumpul karena efek adrenalin, indraku menjadi lebih tajam, dan aku bisa mencium bau daging dan darah serigala. Gerah! Aku mengaum dengan keras saat aku melompati punggung serigala yang buta itu, menggunakan cakar dan rahangku, aku mulai menghancurkan bajingan itu. Saya lapar sekali. Aku merobek dagingnya dengan bulu dan segalanya dan mulai memakannya sementara serigala itu meronta. Mengaum kesakitan saat ia mencoba melepaskanku dari punggungnya yang lebar, ia bahkan mengarahkan rahangnya ke arahku, tapi aku menebas wajahnya setiap kali dia mencoba untuk mengeluarkanku. Aku akan memakannya hidup-hidup. Growler. Garao.
Serigala yang buta itu mengaum kesakitan, sementara serigala lain yang aku tabrak di pohon pinus tiba-tiba melompat untuk menyelamatkannya, mengunyah punggungku dan mencabik-cabik sebagian besar dagingku. Saya tidak merasakan sakit apapun, tapi saya tahu ini berita buruk. Saya melihat vitalitas saya menurun dengan cepat. Ketika tubuh abadi saya mencoba melawannya melalui regenerasi saya, tetapi saya perlu mengonsumsi kalori untuk menjalankannya. Saya juga menyadari bahwa 2 menit telah berlalu, dan saya mendapat sekitar 23 mana. Serigala itu dengan cepat membidik ke arahku lagi sementara aku menempel di punggung serigala yang buta itu, dan kemudian... Pisau es. Kilatan. Pisau es terbang tepat ke rahangnya yang terbuka, menusuk tenggorokannya dan membuat serigala mengerang kesakitan, jatuh ke tanah dan mulai tersedak es dan darahnya sendiri. Benar sekali, brengsek. Aku segera mengarahkan pisau terakhir ke serigala yang aku gigit, menusuk kepalanya. Gra! Serigala mengerang untuk terakhir kalinya saat ia mati dan jatuh di atas salju. Serigala lainnya juga mati. Keheningan menguasai medan perang yang kacau ini. Seluruh tubuhku dipenuhi luka, aku diambang kematian. Aku belum bisa istirahat. Saya akan mati, saya membutuhkan kalori untuk menendang tubuh abadi. Ah! Ag. Rasa sakitnya dengan cepat mulai datang kembali, dan saya terselubung di dalamnya. Sakit, 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 sakit. Saya harus makan, 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 makan. Saya merobek dagingnya dan makan, saya terus makan dan makan, saya makan tulang, perut, organ dalam. Aku terus makan dan makan. Dan kemudian aku jatuh pingsan. Bab 19, Upacara Kebangkitan. Sudut pandang 2/2. Nenek raksasa es yang tua dan lembut bernama Draugan memulai ritual kebangkitan di sisiku, saat dia memeriksa tubuhku dengan wajahnya yang keriput, matanya setengah tertutup, dan dia tampak selalu menjilat bibir yang kering. Kamu gadis yang cukup cantik, bukan? Sambil menampar kepalaku dan balas tersenyum padaku. Saya sedikit tegang, inilah saatnya mengakhiri bakat dan atribut seperti apa yang bisa kami gunakan. Orang tuaku memperhatikanku dari samping. Aku secara sinematik melihat mereka saat mereka tersenyum padaku dan mengacungkan jempolnya. Aku mencintai mereka. Karena sorakan mereka, aku segera melawan rasa gugup yang membuat tubuhku kaku seperti pohon dan menguatkan diriku. Wanita tua itu dengan cepat memulai mantra aneh, saat aliran esensi berwarna biru mulai mengalir dari tangan ke tubuhku sendiri. Ini adalah elemen fantastis dunia ini, mana? Dari apa yang telah kupelajari, mana adalah kekuatan yang bisa dimiliki Ymir. Ketika dia mati, semua mana yang dimilikinya menutupi dunia Yggdrasil. Dan semua makhluk hidup di sini juga mampu menggunakannya. Sampai saat itu, mana hanyalah kekuatan yang bisa digunakan oleh dewa dan titan. Berkat pengorbanan nenek moyang kami dapat menggunakan kekuatan seperti itu. Mana mulai mengalir ke seluruh tubuhku seperti sungai angin dingin, namun tidak terasa buruk, melainkan menenangkan, hampir menenangkan. Tiba-tiba, sesuatu di tengah dadaku mulai bersinar terang, bahkan cahayanya mulai memancarkan dari kulitku, memamerkannya kepada semua orang. Wanita itu terus menuangkan mana ke dalam diriku, saat cahaya itu terus berlanjut. Saya merasa aneh. Ini adalah mana korku. Saya akhirnya terbangun, jadi saya bisa menggunakan sihir. Wanita tua itu dengan cepat berhenti ketika dia mengangguk mengiyakan, mengelusku lagi. Oh, gadis kecil, kamu memang cukup berbakat. Bakat tingkat A. Sudah puluhan tahun sejak inti mana bakat tingkat A yang terakhir. Masa depan cerah menantimu. Kelas A, bakat? Benar-benar? Saya sangat senang. Aku tidak menyangka. Aku, benarkah berbakat dalam sihir? Inti mana memiliki banyak bakat, tergantung pada bakat yang dimiliki seseorang. Mereka dapat mencapainya dengan cepat atau lebih lambat dan lebih mudah menggunakan sihir daripada yang lain. Bakat tingkat A adalah bakat tingkat tertinggi. Kalau begitu, saya sangat berbakat. Wow! Wanita tua itu dengan cepat mulai menyampaikan kabar baik kepada semua orang, sementara orang-orang menyampaikan dan papa serta mamaku berlari ke arahku, memelukku erat-erat. Kami sangat bangga padamu, Ben Laden, kata papaku sambil memelukku. Aku tahu betapa kecilnya kita berbakat, kata mamaku sambil mencium pipiku.
Di antara otot hangat papa dan janggut lembut, serta ciuman mama dan rambut halus, aku bahagia. Aku ingin selamanya bersama mereka. Jadi, apa atribut sihirnya? Tanya salah seorang tetua di samping wanita tua itu. Mari kita lihat, kata Draugan, saat mama dan papa melepaskanku, menyuruhku berjalan kembali bersama wanita itu. Coba lihat, sayangku. Tolong, arahkan jarimu ke potongan kayu itu, kata wanita itu. Saya melakukan apa yang dia katakan, dan saya mengarahkan jari telunjuk saya ke sana. Lepaskan apa yang ada di dalam jiwamu, inti manamu. Sayangku. Dengan bakat seperti itu, seharusnya mudah bagimu untuk mengekspresikan keindahan mana ke dunia luar. Wujudkan itu dalam pikiranmu, dan tunjukkan kemegahannya pada dunia, seperti bunga yang mekar di musim semi, kata wanita itu, seperti yang saya perintahkan. Seperti bunga yang mekar di musim semi. Apa yang ada, jauh di dalam diriku. Aku harus mengeluarkannya. Saya mulai memasukkan niat saya ke dalam jiwa saya sendiri, ke dalam inti mana saya sendiri. Saya mulai menuangkan mana ke dalamnya dengan cukup mudah, meskipun saya tidak pernah mempelajari caranya, tampaknya dengan bakat seperti itu. Saya mempelajarinya tanpa perlu latihan. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu. Ada sesuatu dalam diriku. Apakah ini atribut ajaibnya? Saya bisa merasakannya. Jika saya memperluas pikiran saya lebih jauh dan merasakannya lebih dalam. Ayo. Dalam kegelapan di dalam diriku, aku melihat segumpal sesuatu. Apakah ini? Tampaknya tidak aktif. Saya segera mulai menuangkan mana ke dalamnya. Ayo, keluar sekarang dan tunjukkan dirimu pada dunia. Kemudian, itu mulai bergerak. Dia? Apa? Apa ini? Benjolan itu mulai bergerak, seperti selimai. Ia mulai bergerak kemana-mana, meluas seperti urat hitam yang ganas dan berjamur. Ia tidak memiliki mata, namun saya merasakannya saat ia menatap langsung ke dalam jiwa saya. Apa? Apakah ini? Itu, mengikutiku ke kehidupan keduaku? Tidak. Bukan ini. Tidak, kumohon, jangan keluar. Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Tidak. Aku segera mencoba menahannya agar tidak keluar. Saat aku berteriak dan terjatuh di atas salju, kelelahan tiba-tiba menguasai tubuhku saat aku menghabiskan seluruh manaku tanpa menyadarinya. Apa yang terjadi? Tanya para tetua. Saat wanita tua itu memegangiku dan mulai menyulap sesuatu ke dalam diriku. Ya ampun, gadis ini, gumamnya saat aku mendengar mama dan papa berlari ke arahku. Ben Laden, teriak papaku, saat ku dengar langkah kakinya yang keras semakin mendekat. Anak perempuanku, teriak mamaku sambil mendekatiku perlahan. Tapi sebelum saya bisa mendengar mereka mendekat, saya jatuh pingsan. Di dalam suku raksasa es, para tetua mulai mendiskusikan apa yang terjadi pada Ben Laden muda, gadis yang menjanjikan dan berbakat. Para tetua raksasa es berkulit biru mengelilingi api unggun kecil, saat mereka mendiskusikan kejadian terkini. Seorang lelaki tua raksasa es berbicara. Draugan. Bicaralah. Apa yang kamu lihat? Draugan, wanita tua yang melakukan upacara kebangkitan tetap diam sambil menggenggam tangan. Di dalam jiwa gadis kecil itu, aku melihat kegelapan. Kegelapan yang murni dan gelap gulata, katanya. Kegelapan? Lalu, apakah dia atribut gelap? Jarang terjadi, tapi sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Kata sesepuh lainnya, tidak, bukan itu. Dia bukan atribut gelap. Kegelapan ini, rasanya seperti jurang maut. Saat aku melihatnya sekilas, dia melirikku ke belakang, kata wanita tua itu, tangannya mulai gemetar. Apa maksudnya ini? Saya tidak mengerti. Kata sesepuh lainnya. Dia mengandung, di dalam dirinya. Kegelapan, bukan, sesuatu, sebuah entitas. Gadis itu lemah dan tidak cukup kuat untuk melawannya. Dia telah berhasil menekannya tapi. Kapan saja, itu bisa keluar. Kita mungkin telah terbangun sesuatu yang seharusnya tidak pernah kita gangguan. Bab 20, Mimpi Buruk. Sudut Pandang 222. Itu menyakitkan. Itu sangat menyakitkan. Di mana saya? Aku sedikit membuka mataku,
saat aku menemukan cahaya menyilaukan menerpa wajahku, dan berbagai pria mengenakan pakaian besar yang menutupi seluruh tubuh mereka seperti yang dikenakan orang-orang saat memasuki tempat dengan radiasi tingkat tinggi. Orang-orang itu. Ugh. Ah. Subjek M001 sepertinya mulai stabil. Jamur terus tumbuh di sekujur tubuhnya dan menyatu dengannya. Berikan zat antiparasit. Berapa tingkat kesadaran Hive Mind-nya? Memberikan zat antiparasit. Dan levelnya tampaknya rendah saat ini, dia stabil. Bagus. Lihat, Miranda. Kamu akan menjadi ciptaan terhebat kami. Denganmu, dunia akan menjadi milik kami. Seorang laki-laki menyorotku, karena aku bisa melihat mata merahnya di setelan yang dia kenakan, dia tidak melihat seolah-olah aku adalah manusia, tetapi seolah-olah aku adalah sebuah barang. Sesuatu dari propertinya seolah-olah dia adalah milikku. Saya tidak menginginkan ini. Tidak, tidak, tidak. Biarkan aku pergi. Aku tidak ingin ini. Aku membencimu. Aku benci kalian semua. Sakit, sangat sakit. Tiba-tiba aku mulai gemetar saat tentakel raksasa berwarna hitam muncul dari tubuhku, pikiranku terasa pusing seolah-olah aku sedang dirasuki oleh sesuatu yang lain. Aku mulai meremukan orang-orang yang melakukan ini padaku sambil tertawa jahat. Apa yang sedang terjadi? Ini bukan aku. Tidakkah? Dia lepas kendali, cepat, berikan obat penenangnya. Tiba-tiba, seorang pria melompat dari punggungku dan menusuk leherku dengan jarum suntik besar, menuangkan cairan aneh ke pembuluh darahku. Saya mulai jatuh pingsan. Pria dengan mata merah tua itu melihatnya. Menurutku dia sedang tersenyum. Menarik. Kekuatanmu sungguh luar biasa, Miranda. Jangan khawatir. Kami akan menjagamu dengan baik. Kamu akan menjadi senjata biologi yang kami butuhkan untuk akhirnya mengambil alih dunia ini. Kamu dan aku akan melakukan hal-hal hebat. Dia mulai stabil. Cepat, berikan lebih banyak obat penenang dan serum antiparasit. Jaga jamurnya. Ya, Pak. Selamat malam, Miranda. Saat aku melihat mata merah pria itu melihatnya untuk terakhir kalinya, mataku terpejam. Apa aku tadi? Aku tidak pernah memahaminya. Aku sedang bereksperimen, sesuatu yang mereka manfaatkan untukku. Mereka menyuntikku dengan jamur ini ketika aku masih bayi. Saya adalah subjek ciptaan mereka. Ibu, ayah. Tiba-tiba saya terbangun dengan sakit kepala yang parah. Aku memandang sekelilingku dan ke dalam pelukanku sendiri. Kulit biru, dan rumah kayu. Saya di sini. Itu, tapi mimpi, tidak ada yang lain. Hah. Saya merasa lega bahwa hal seperti itu tidak lain adalah kehidupan saya sebelumnya, bahwa dalam kehidupan ini saya adalah orang yang sama sekali berbeda. Atau begitulah yang dipikirkan. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Sesuatu berdenyut dalam diriku. Mengoceh. Denyutan. Seolah-olah itu hidup. Tidak. Apa ini? Tidak, kumohon. Tidak. Aku melihat pembuluh darahku menjadi hitam sepenuhnya, dan luka mulai terbuka di sekujur lenganku. Cairan hitam berlendir mulai menyebar ke seluruh tubuhku, ia melahapku sembari mengoceh dan berdenyut. Apa yang sedang terjadi? Anak perempuanku. Orang tuaku segera muncul saat aku mencoba memberitahu mereka untuk tidak mendekat. Tidak, tolong jangan kemari. Tolong. Ben Laden, gadisku. Ayahku mencoba mendekat, menyelamatkanku dari jamur mengerikan ini. Aku mencoba menghentikannya, tapi jamur itu mendekat padanya, dan melahapnya. Tidak. Jangan ambil ini dariku. Bukan ini. NNNNGGGHH. Ag. Tidak. Ben Laden, hentikan. Berhenti. Ibuku menangis saat dia mencoba menyelamatkan ayahku, tapi jamur itu bergerak ke arahnya dan... Tidak. Tolong hentikan. Seluruh tubuh mereka termakan oleh jamur karena saya tidak bisa menghentikannya, saya tidak bisa mengontrolnya. Tidak. Tolong. Tidak. Tidak. Aku membuka mataku sekali lagi. Apakah itu mimpi? Kepala saya sakit. Apa yang telah terjadi? Apakah ini kehidupan nyata sekarang? Aku mencubit lenganku, karena aku merasakan sedikit sakit.
Lalu aku melirik keluar jendela, karena aku melihat banyak salju dan tidak ada rumah. Mereka tampak jauh dari sini. Bukankah ini rumah kita? Apa yang terjadi saat aku tidur? Aku merasa sangat lelah. Aku turun dari tempat tidur sambil melirik seluruh tubuhku, kulit biru. Aku seharusnya bangun sekarang. Dan itu, menurutku, cetakan, sensasi yang saya rasakan ketika saya membangunkan manakor saya. Cetakannya datang ke kehidupan kedua saya. Ketuk, ketuk. Pintu kamarku terbuka saat orang tuaku masuk ke dalam dengan takut-takut dan diam-diam, namun, mereka terkejut melihatku bangun. "Ah, kamu sudah bangun, kelinci kecilku." Ibuku melompat ke arahku dan memelukku erat, menciumku. Hah. Saya merasa semua kekhawatiran dunia hilang sekarang. "Gadisku, apakah kamu baik-baik saja?" tanya papaku, sambil memelukku juga, dan bahkan mencium pipiku. Sesuatu yang jarang dia lakukan karena dia tidak suka mencium seperti mama. "Ya, baiklah," kataku dengan takut-takut. Saya tidak bisa memberitahu mereka tentang hal ini. Saya tidak bisa memberitahu mereka apa yang saya miliki. Tapi saya tidak bisa tinggal di sini, menunggu jamur itu kembali dan memakannya seperti yang terjadi dalam mimpi buruk saya. Tidak. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Air mata mulai mengalir dari mataku saat aku menganggap bahwa aku harus melarikan diri. Saya tidak ingin membunuh mereka, orang pertama yang sangat saya cintai. 7 tahun yang saya habiskan bersama mereka. Saya sangat bahagia. Saya tidak bisa membiarkan mereka mati dengan begitu mengenaskan. Saya juga tidak ingin cetakan mengubahnya menjadi boneka yang tidak punya pikiran. Tidak, tolong, jangan. Orang tua saya memperhatikan air mata saya ketika mereka mulai membelai saya. "Tidak apa-apa. Kayu Ek, meski kamu tidak bisa menggunakan sihir, kami tetap mencintaimu," kata ibuku. Memang benar. Sihir bukanlah segalanya di dunia, kau tahu? Aku sangat buruk dalam sihir tapi lihatlah otot-otot ini. Dengan kapak dan tubuh ini, aku tak terhentikan. Lihat. Kamu adalah putriku jadi aku yakin kamu akan tumbuh ototnya juga besar. Papa bisa mengajarimu cara menggunakan kapak, kata papaku, dia berusaha keras untuk menghiburku. Aku sangat mencintai mereka. Saya tidak bisa. Sangat menyakitkan memikirkan bahwa aku harus pergi. Tetapi, lebih baik melarikan diri daripada membiarkan jamur ini berbuat seenaknya. Saya berbahaya bagi mereka. Aku memeluk erat mereka, menghargai saat-saat terakhir yang akan kuhabiskan bersama mereka. Saya merasakan kehangatan dan cinta mereka, yang saya hargai jauh di dalam hati saya. Malam ini, aku akan menjauh dari mereka, sampai suatu hari nanti aku bisa mengendalikannya. Saya mohon maaf.